akibat perkosaan. Inilah salah satu alasan mengapa perempuan masuk dalam kelompok rentan. Kekerasan seksual sendiri diartikan sebagai tindakan, ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan kegiatan seksual tanpa adanya persetujuan. Beberapa bentuk kekerasan seksual antara lain perkosaan, perbudakan, pemaksaan, perkawinan, pelecehan seksual, dan lainnya. Tak jarang pula akibat perkosaan ini, derita perempuan semakin bertambah dengan hadirnya janin yang tidak diinginkan. Keadaan ini cenderung membuat perempuan mengalami tekanan psikologis yang berujung pada keinginan bunuh diri. Faktor risiko terjadinya perkosaan pada wanita. 1. Berusia muda. 2. Punya riwayat dianiaya saat kecil. 3. Pernah menjadi korban kekerasan seks sebelumnya. 4. Menggunakan nafsa. 5. Hidup di lingkungan masyarakat yang sanksi terhadap pelaku seksualnya rendah. 6. Tinggal di lingkungan dengan norma sosial yang mendukung kekerasan seksual. Kebutuhan khusus kehamilan korban pemerkosaan. Memberikan dukungan kepada remaja atau perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Berusaha memberikan konseling untuk penerimaan terhadap kehamilan. Memberikan terapi mengatasi trauma pada korban pemerkosaan. Namun, apabila kejadian tersebut meninggalkan trauma mendalam yang berujung upaya bunuh diri, maka tindakan medis, aborsi dapat menjadi solusi dengan syarat kehamilan. Berdasarkan ketentuan pasal 346 KUHP, dalam ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ketentuan pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling atau penasehatan pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. KDRT. Pasal 1 Undang-Undang PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT sejak 16 tahun lalu dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Angka kejadian. Data dari catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatat bahwa KDRT atau ranah personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 1.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri.
kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13% dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Lanjut, tujuan dari adanya Undang-Undang PKDRT sebagaimana disebut dalam pasal 4 meliputi 1. Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di Undang-Undang PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk 1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana. 2. Memberikan perlindungan kepada korban. 3. Memberikan pertolongan darurat. 4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. KDRT pada perempuan dan anak. Perempuan yang mengalami penganiayaan dari pasangan hidup dapat mengarahkan kemarahan dan frustasi pada anak. Anak dapat cedera secara tidak sengaja ketika mencoba menghentikan kekerasan dan melindungi ibunya. Anak akan sulit mengembangkan perasaan tentram, ketenangan, dan kasih sayang. Hidupnya selalu diwarnai kebingungan, ketegangan, ketakutan, kemarahan, dan tidak kejelasan tentang masa depan. Mereka tidak belajar bagaimana mencintai secara tulus serta menyelesaikan konflik dalam perbedaan dengan cara yang tepat. Anak-anak yang biasa hidup dalam kekerasan akan belajar bahwa kekerasan adalah cara menyelesaikan konflik, masalah yang wajar, bahkan kemungkinan seharusnya dilakukan anak lelaki yang dapat berkembang menjadi lelaki yang dewasa, juga menganiaya istri dan anaknya. Sedangkan anak perempuan dapat saja menjadi perempuan yang dewasa yang kembali terjebak sebagai korban kekerasan. Kebutuhan khusus pada kasus KDRT. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban diantaranya 1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kedua, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pelayanan bimbingan rohani. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.